Kita udah sepakat tadi. Nanti kau kena kau. Masa pula piknik Tuhan, liburan hari ke-7 tidur pulanya. Aduh mak, gila kali ya. Apa hubungannya? Tidur di hotel mana tuanmu? Nginap nyapin juga aku sana, tidur pula dia penginapan. Yo. Jelas ya, udah sepakat. Jangan kau bantahkan lagi. Kalau istirahat itu Blender kerja, ibaratnya kita kerja 6 hari, begitu juga kan peraturan pemerintah, kerja 6 hari, di hari ke-7 atau hari Minggu istirahat. Tuhanmu macam ya, pemerintah ya, istirahat libur ya, berarti kerja dia ya. Siapa bos tuanmu? Siapa bosnya? Udahlah, mukamu, bibirmu kayaknya bengkok, apa itu nampak? Enggak, dari aku nanya. Justru Rasmi, justru di Matius 6:5 Yesus melarang kalian ibadah di gereja. Siapa yang berdoa dan berdiri di rumah ibadat dikatakan munafik. Itu loh, di Matius 6:6 Artinya bukan malah begitu Blender, artinya bukan begitu. suka-sukamu aja lah, artinya bukan kayak gitu. Buka Jadi, baca ayatnya, baca ayatnya, Oke, baca ayatnya. di ayat ke-6-nya malah Yesus juga memerintahkan untuk beribadah dan berdoa di dalam kamar secara sembunyi-sembunyi agar Bapa bisa melihatmu dan mendengarkanmu. Itu perintah Yesus. Di dalam kamar, bukan di dalam rumah ibadah. Arang aja kok kebuka lah. Matius 6:5. Bisa pula istirahat. Iya, itu betul dalam artian kau perhatikan artinya apa gitu loh. Apa itu tulis artinya kayak gitu kok? Pemahaman kau apa coba? Apalah pemahamanmu? Buka ayatnya dulu, buka ayatnya Buka lah, dulu. kau buka Matius 6:5. Buka. Udah kubacakan, siapa yang berdoa di dalam rumah ibadah dengan cara berdiri, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Mana apa bacaan apa tadi? Matius 6 nomor 5. Ketawa. Man. Liburan Tuhan woi, liburan. Matius 6 Nomor 5. nomor 5. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jelas Ya, kan? jangan seperti orang munafik gitunya Blender, kan? Jangan seperti orang munafik. Kau baca ayat 6-6-nya. Mereka Lanjut. suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Yang berdiri dalam rumah-rumah ibadat siapa? Kan kalian. Kami pula gila kok ya. Kami duduk loh, kami duduk. Ya, ngarang aja duduk. Kalau kau berdoa nggak berdiri. Terus sholat di tikungan jalan waktu Kok sholat dari mana kau nak sholat itu, Palestina woy? siapa? Nggak ada sholat. Yang Kau sholat baca di ayat tikungan selanjutnya. jalan siapa? Kalian. Ayat selanjutnya Kami 6-6. mana Kau baca. pernah Kau baca ayat ke-6-6-nya. Lanjut. Mana pernah Lanjutkan. kami beribadah di tikungan jalan? Nggak Iya, pernah. kau Itu lanjutkan. kalian Lanjutkan. itu. Ayat 6-6-nya lanjutkan. Lanjutkan. Matius 6-6. Lanjutkan ayatnya. Kau baca. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi jelaskan. pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jelaskan. Karena itu berdoalah demikian. Udah Ikuti yang panjang kali. Blender. Bapa kami yang di sorga. Ikuti dulu Blender. Bapa kami yang di nggak ada Yesus sorga. di situ. Kuduskanlah Itu dulu namamu. tanggapin. Mananya? Ikuti dulu aku. Datanglah malas aku. kerajaanmu. Malas aku. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nggak ada Yesus di situ. Nggak ada Berikanlah Yesusnya, kami malas pada aku. hari ini makanan Nggak ada kami yang Yesusnya di situ. secukupnya. Bapak Dan di bawah ampunilah Yesus. kami akan Woi, kau kesalahan tanggapin kami. ayat itu tadi. Tunggu dulu Blender, ini dulu kita bahas. Blender ini dulu kita bahas. Ini perlu kalian bahas ini ya. Udah gila. Kau berarti betul Ayat ya. 12, ayat 12. Umat Tunggu Kristen dulu. masuk neraka semua, selesai. Udah. Tunggu dulu. Nggak ada. Ini Kesimpulannya, Kristen Matius masuk 6 neraka. ayat 12. Udahlah.
Rasmi, Matius udahlah 6 tertekan ayat batin 12. di dunia. Udah, Matius 6 habis ayat masuk neraka. 12, baca dulu. Nggak perlu. Matius 6 itu ayat kau tanggapin. 12. Bising kali kau udah mulai. Tunggu kau panik. dulu. Apa lagi? Matius. Udah jelas ya? Udah jelas Rasmi. Jadi itulah yang terjadi. Sudahlah kalian tertekan batin di dunia, muka peot-peot, petak-petak, berumah tangga masuk neraka lagi. Nggak kasihan kayak gitu? Di surga senang Blender. Kalau sudah tahan menderita di dunia berarti masuk surga. Di surga. Entah Gimana kapan. sih kau? Udah kita uji tadi kau masuk neraka. Kok dari mana jalan surga? Ngarang aja kau. Aku udah kebacakan samamu tadi Markus 16, siapa yang percaya selamat. Gimana udah sih sepakat kau? udah sepakat kita. Neraka Ya kau. Enggak aja. Udah jelas. Ya, udah Rasmi, kau pikirkanlah itu. Sekarang itu memang fakta kan? Dari enggak, sekarang gini. Ada ayatnya langsung masuk surga ya? Enggak, sekarang Gimana begini, sih Rasmi. kau? Kau pastikan Rasmi. masuk neraka, Ya ada udah, langsung suka hati masuk kau lah, surga. suka hati kau. Jadi memang Kalian nih, iya, udah. Jadi gini Rasmi, iya, ya. Marin 71 masuk neraka. Iya. Enggak gini Rasmi. Jadi benar ya, wanita-wanita yang hidup Kristen itu mukanya peot-peot tertekan batin semua ya. Banyakannya. Ya Rasmi. Tapi Blender dengar, tapi peot-peot pun petak-petak jadi kelihatan cantik karena dicantikkan oleh Tuhan. Gitu. Gimana cara Tuhan mencantikkannya? Bukan dicantikkan skincare. Oh berarti Tuhan buka cantikkan salon. Tuhan. Berarti Tuhan mau buka salon gitu. Yes, untuk pengikut-pengikutnya. Yes, Tuhan buka salon, yes katanya. Tuhan buka apa nama salon Tuhanmu? Oh, berarti yang selama ini Salon kepada istri-istri yang sabar. Kayak mana cara nyalonnya? Di mana buka salon itu? Golgota. Tuhannya buka salon. Hancur gila. Berarti jelas ya, memang itu fakta resmi ya. Peot-peot, petak-petak. Ya, karena menjalani hidup tertekan batin di wanita kekristenan. Nah, jadi nggak salah aku. Nah, masalah kalian itu kalian jalanin. Yang penting kami sudah sampaikan. Kami turut prihatin sebagai umat Islam. Nggak terbalik. Hah? Apanya? Kan wanita di Islam yang suka dia apa? Di madu. Kau Esau nih, bukan Esau yang Nasrani itu bukan? Kok Esau juga nama kau? Iya. Hah? Kalau perempuan di Kristen itu bukan. Kau Nasrani apa Kristen? Kami sanjung. Kau Nasrani apa Kristen? Kami hargai. Enggak, aku tanya kau dulu. Esau nih Nasrani apa Kristen? Jadi yang selalu tertekan Enggak, aku nanya itu dulu. yang di sebelah. Nasrani apa Kristen? Kayaknya muda itu, bukan. Woi. Kayaknya muda itu. Gas. Kau Nasrani apa Kristen? Aku tanya. Soalnya ada Esau juga namanya Nasrani dia agamanya. Kau Nasrani apa Kristen? Nyocor. Hah? Hei. Iya. Kau ditanya, kau Nasrani apa Kristen, Esau? Enggak, kalian lihat itu berita itu Aku santri tanya, 19 nggak usah kau orang curhat dulu. positif. Woi. Aku nanya sama kau dulu. Woi. Apanya kau nih? Kok kepanasan kau? Kau Nasrani apa Kristen ini? Ada Esau yang Nasrani. Namanya Di sama. Itu banyak tuh. Hah? Positif hamil Woi, dipulangkan. woi. Tuannya menangis. Kau bisa nggak diskusi? Beda Bang Blender, beda. Gas. Beda. Gas. Beda. Beda. Oh, berarti beda. Ya udah. Berarti kau Kristen. Sekarang kau buktikan kepada kami. Di mana yang peot-peot? Tadi Rasmi sudah mengatakan wanita-wanita Kristen peot Itu mukanya, tertekan banyak batin. tuh. Hah? Banyak tuh lihat di TikTok. Apa solusinya? 19 orang Solusinya apa? positif Solusinya, hamil, woi. dipulangkan. Kau jawab. Apa solusi dari pihak Kristen ketika nggak boleh bercerai? Apa solusinya dari kau? Silakan. Apa solusinya? Hah? Terus dikawini Apa tanpa solusinya, ada Bangke? persetujuan Woi, orang bodat. tua, padahal masih anak-anak. Apa solusinya, monyet? Woi, apa solusinya? Bisa nggak kau solusi? Hah? Jadi tidak ada kebebasan kalau di klien perempuan. Enggak, aku tanya tentang perkawinan di Kristen itu ketika tidak bisa bercerai, apa solusinya? Hah? Woi, Jadi jangan kamu bilang perempuan Kristen itu tersakiti. Sebaliknya kalian yang menyakiti aku hati nanya perempuan. apa solusinya? Kalau kami nggak boleh KDRT pemukulan terhadap wanita nggak boleh.
Tidak ada agama yang mengajarkan. Nggak ada, bisa aku tanya, KDRT. ini fakta. Apa solusi di Kristen itu? Kalau perempuan habis dipukulin, nggak boleh bercerai? Hah? Ya, Kalian lah yang bisa cerai. aku tanya, iya woi, aku tanya, bisa nggak kau diskusi? Apa solusinya di Kristenan? Hah? Ketika perempuan itu tertekan batin, habis dipukuli suaminya, kemudian dia tidak bisa bercerai, apa solusinya? Bertahan? Bertahan? Tahan, karena maut bertahan. yang memisahkan. Bertahan dengan penderitaan? Hah? Iya. Nah, jangan nak, main, jangan nak, aduh. Ya, bertahan dengan penderitaan, begitu. Walaupun kupingnya udah lepas satu, ya. Hah? Kasihan tuh santri itu positif. Woi, kau gak usah kesana, bertahan. Ini fakta. Bertahan dengan penderitaan, walaupun kupingnya udah lepas satu, lubang hidungnya udah 3, matanya udah 4, bertahan. Hah? Jalannya udah pincang, bertahan itu. Bertahan kan seperti itu. Kasihan santri itu positif. Bukan kok kasihan santri, kasihan santri. Kau mau cerita santri, woi. Di Eropa banyak kali pendeta buat korban, anak-anak bocil. Kau usah ke situ-situ kau. Jadi Sekarang aku minta. Sekalian buat. Jadi harus bertahan. Perbudakan Woi, seks. harus bertahan. Hah? Bisa nggak kau diskusi? Bisa nggak kau diskusi? Tanpa persetujuan orang tua menangis, hatinya menangis melihat Menangislah anak dipukuli, gila kau. Anak dipukuli menangis orang tua. Kawini di pesantren. Woi, pesantren kau orang bisa nggak tua. diskusi? Bagaimana hatimu seorang bapak? Hatiku Kepala otak kau itu. Tanya tahap apa pura-pura kau kemarin. Oh, dan orang tidak tanggapin, bukannya ditanggapin. Ini fakta. Sudah banyak kesaksian naik, bahkan dari Kristen sendiri pun Rasmi juga udah mengatakan, hah, muka peor petak-petak karena tertekan batin. Kita minta apa solusinya ini? Kalau kalian mengatakan kami tukang kawin karena cerai, tukang kawin, loh, namanya kita ingin bahagia berumah tangga. Hah? Bahagia sama kayak Nur Marbun itu, kayak gitulah. Banyak kali masalahnya. Ada namanya Nur Marbun, masalah aja sama lakinya. Kalau habis dipukuli lakinya dia, jadi dia menghujat Islam aja. Nah itu bercerai nggak bisa bercerai. Jadi apa ya? Tertekan batin. Siapa imbasnya? Kita dihajarnya Islam. Itu kebencian. Ada namanya Nur Marbun itu, perempuan juga. Tapi blender bisa aku kasih pendapat sedikit gitu ya. Kalau menurut yang saya lihat ya, yang terjadi setelah perempuan itu bercerai dengan suaminya, memang tidak semuanya, tetapi rata-rata itu yang bercerai itu janda itu hina loh. Jadi kalau bisa nggak usah bercerai ya, karena janda itu akan terhina gitu ya. Ya, halo, selamat siang saudara-saudaraku Islam. Nah ini dia Nur Marbun nih ya, baru aku bilang timbul dia, tengoklah tingkahnya, tengok. Halo saudara-saudaraku Tengok. Islam. Selamat siang semuanya. Iya. Terus coba. Udah. Kristen apa? bisa KDRT? Mana Bisa. datanya? Bukankah sebaliknya? Islam di dalam ajaran Islam seorang suami ada wewenang memukuli istrinya di Kepala dalam otak kau, di Al-Isra mana datanya? 34. Sedangkan di Efesus 5 ayat 25 sampai 28, seorang suami wajib mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi kami. Di mana blender dalilnya bahwa Kristen boleh KDRT? Jangan modal congor aja loh. Baik. Sekarang aku Anissa tidak. 34, Udah diam seorang dulu suami lah. Udah diam ya. Kita Istrinya, nggak Pak. usah. Woi, dengar. Berarti- Mbak, udah ngoceh. Inilah, ini banyak masalah nih. Ya. Nggak ada diam. Itu aja. Aku tanggapin ya. Ini sekarang yang realita. Kita berbicara fakta, nggak usah dulu bicara kitab. Kita nggak usah bicara kitab. Ini fakta yang terjadi saat ini. Banyaknya masalah karena apa? Ekonomi. Keributan di dalam rumah tangga karena ekonomi sekarang. Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Akhirnya banyak wanita-wanita yang Kristen itu habis babak belur dipukuli suaminya gara-gara ekonomi, berantem. Ini fakta. Nah, ketika dia minta bercerai tidak bisa, jadi harus bertahan. Nah, gimana itu menurut kau? Terus bertahan. Saya tanggapi. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Oke, saya tanggapi. Blender yang merasa pintar, kita debat diskusi agama loh. Kamu jangan membicarakan oknum-oknum. Kalau Iya, memang benar. Harus berdasarkan kalau yang dalil. memukuli istrinya ya di zaman sekarang, semua suku, semua agama. Kita kan diskusi tentang agama, di mana pengajaran itu ada. Oke, yang membunuh istrinya ada, yang dari Kristen ada, dari Islam ada. Kita kan berbicara tentang agama. Oke. Kenapa kau lari ke oknum? Oke, baik. Ku buka dalilnya. Lukas 14:26. Yesus mengatakan, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, istrinya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai Oke pengikut ya. Yesus. Oke, ini udah selesai ya. Kristen bisa KDRT menurut Alkitab kami di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28, seorang suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Yesus mengasihi kami. Titik ya. Tidak ada ajaran dalam Bagaimana Kristen. dengan Lukas Boleh 14:26? KDRT? Nanti saya jawab. Kedua ya, sementara di dalam ajaran Al-Quran, seorang suami bisa memukuli istrinya, itu tertulis di dalam An-Nisa 34. Oke, selesai ya. Kalah lo yang benar. Oke, ditanggapin Nah, itu. sekarang yang mana kamu tanya? Yang ku bacakan Lukas? tadi Lukas 14:26. Oke. Saya mau bertanya dulu sama Anda, Blender. Ya. Kalau kau dilarang orang tuamu jangan sholat, kau marahkah? Ya marah lah, kok ke situ larinya? Iya, betul. Syarat mengikuti Yesus, ya, syarat mengikuti Yesus itu dengan kekuatan iman kita. Sekalipun saya mau dibunuh mama saya, bapak saya, kalau dilarang saya mengikuti Yesus, saya akan lawan. Itu artinya. Mana ini? Mana ini? Jadi di dalam hukum Kristen harus menghormati kedua orang tuamu. Itu ada di Taurat yang kelima ya. Cuman tadi kayak gitu disuruh Nah, membenci kok. Cuman Lukas, mau baca sekali lagi. Sekali lagi bacakan. Yesus menyatakan, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci Dengarkan saya. bapaknya, Dengarkan saya, dengarkan. ibunya, saudaranya, Kristen. keluarganya, istrinya, Diam dulu. bahkan diri sendiri, dia Oke. bukan sebagai pengikut Yesus. Oke. Tanggapin itu. Boleh, Wajib boleh saya membenci. tanggapi ya. Kok Boleh dari saya mana tanggapi, keimanan ya? ngarang aja kau? Kenapa kamu bilang ngarang-ngarang? Ya itu tadi kan jelas ayatnya. Syarat mengikuti Yesus. Contohnya, kalau seandainya, ini saya maaf, saya bukan menyinggung masalah mualaf kau ya. Seandainya kau mualaf dari keluargamu, kau dilarang adikmu, kakakmu, bapakmu, mamamu, jangan sholat, jangan Islam. Kamu turutin nggak? Oh, Disuruh jadi membenci. melawan orang tuaku kalau dia melarang. Aku bisa melawan kakakku, saudaraku sekalipun kalau aku dilarang. Itu kekuatan iman seseorang, ya. Sedangkan di Taurat yang kelima kami Blender, kalau kau pernah Kristen, kami disuruh hormatilah kedua orang tuamu biar engkau panjang umur. Itu ada di surat kami. Cumananya ini sekarang yang penting kau itu diam kau pula potong sebenarnya. Itu jelas Ah. itu kau disuruh membenci, makanya terjadi KDRT. Dengarkan dulu. Apanya kau nih? Kalau saya dilarang Orang dengar ya, mengikuti waktu Yesus, aku saya benci bertanya orang sama tuaku. perempuan yang dipukuli rumah tangga di sini, loh, kenapa? Jadi memang seperti itu, pendeta menunjukkan dalil Lukas 14:26. Kamu Itu dia jangan dalilnya. kemana-mana. Makanya harus Kita membenci. debat masalah Al-Quran Loh, dan ini kan Alkitab. tadi pembahasan kita KDRT. Kamu jangan bawa Pembahasan kita KDRT. Di dalam realitanya. Jadi jelas seorang realita anak fakta yang seorang saat anak ini bisa membunuh orang tuanya. tidak ada. Blender, Faktanya kamu realitanya potong banget ya. mereka menunjukkan ayat Lukas 14:26 berarti Botol harus lo. membenci. Kamu Harus kalau membenci. diajak debat gak Makanya nyambung mereka kamu. berani memukul istrinya, menghajar istrinya, tidak mengikuti aturan-aturan, nggak ada aturannya. Mau Terus. sorong, mau lagi haid disorong, mau dari Terus. belakang disorong. Tapi
nggak ada aturannya. Dalam Dipukulin Al-Quran menderita, boleh banyak memukul kuping yang lepas. istrinya, Nisa 34. Di mana- Banyak kali kayak kau lah. Dengarkan dulu. Kau juga habis dipukuli kan Di mana kayak gini tinggal kau. temukan ya dalil. Di mana? Apa? Itu survei yang terjadi. Kau temukan blender. Apanya? Di Apa? mana kau temukan blender boleh memukul istrinya di Alkitab kami? Loh, karena nggak ada aturannya makanya kalian memukulin. Lah, Lah, cumananya itu kan kau? ada aturan. Kasihilah, Karena nggak ada aturannya. kasihilah istrimu. Nggak ada aturannya. Aku tanya sama kau, bagaimana cara Tuhan Astaga, mempersatukan aduh, kalian? aduh, Coba aku aku tanya. turun deh botol kau. Nur, bagaimana Botol kau. cara Tuhan mempersatukan? Malah Kalian sama mengatakan kamu. yang sudah Malah sama dipersatukan kamu. Tuhan tidak boleh dipisahkan. Aku tanya sama kau, bagaimana Tuhan mempersatukan kalian? Hah? Coba, bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian? Oke. Di dalam Matius 19 ayat 6. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kamu mengerti maknanya? Iya, bagaimana cara mempersatukannya? Oke, Bagaimana? saya jelaskan. Kalau kamu nggak ngerti, nanya. Kalau sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan manusia. Sebenarnya yang bercerai itu yang memisahkan siapa? Kan manusia. Iya, Di mempersatukannya. Aku pertanyaan aku Tuhan. Nah. Cara mempersatukannya bagaimana? Yang dipersatukan tidak boleh kok. Yang memisahkan hanya maut, hanya kematian lah yang Astaga. memisahkan kami. Iya, aku tanya mempersatukan, perjanjian. bukan pisah. Makanya pernikahan di Kristen itu sakral. Astaga. Sakral. Bagaimana cara Pernikahan Tuhan yang mempersatukannya? suci. Itu pertanyaan aku. Jadi kalau kalian nggak pernah diajari pernikahan suci, nggak pernah. Woi, Nah, kalau cara udah bosan, Tuhan mempersatukannya buang. bagaimana? Itu Kalau pertanyaanku. memang mau nambah boleh. Kalau Woi. memang aku pengen mana kasih ini tahu kalau doang aturannya dulu, lengkap Woi. tentang masalah nikah pernikahan boleh. itu. Jadi pernikahan di Islam Ayat itu yang nggak ayat yang Anda sakral, baca ya. itu hanyalah ayat tentang Iya. perceraian saja. Iya, Tidak ada Blender. hukum nikah kalau Kau kalau memilih di Kristen itu tidak ada Muhammad. hukum nikah. Udah berapa kali kau nikah, Blender? Waduh. Aku nanya bagaimana cara persatukan itu loh. Nah. Bagaimana cara Tuhan mempersatukan Oke. kalian? Oke. Kami kan menikah di gereja, dipersatukan di situ. Satu Siapa yang persatu. persatukan di situ? Hah? Pendeta apa Tuhan? Oke. Pertanyaanmu botol kau, Blender. Yang mempersatukan pendeta atau Tuhan? Yang mempersatukan kami itu Tuhan, tapi Bagaimana caranya? Tapi Bagaimana caranya? anaknya adalah pendeta. Nggak mungkin. Ya, caranya dong, Blender, bagaimana? Tuhan turun ke bumi. Tidak ada bagi caranya, yang Bang berdoa. Lender. Caranya Dibuat-buat bagaimana Tuhan itu sendiri. mempersatukan? Blender. Paham kau? Betul. Tidak ada caranya, dibuat-buat sendiri, tidak ada nikah, kawin Hah? yang ada. Yang jelas. Bagaimana cara Tuhan mempersatukan? ada Bagaimana? datanya. Itu pertanyaan aku. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Iya, cara Berarti persatukannya kami bagaimana? Tidak boleh berpisah. Paham nggak kau pertanyaan selain aku? maut. Cara persatukan Jadi, Tuhan diam itu dulu bagaimana? kau. Pernikahan di Islam tidak sakral. Woi, Bukan aku tidak nanya, ada. cara Dia tidak persatukan. tahu Bang Tidak Blender. ada. Kalau Padahal kamu- ada, bentar, Silakan. sikit. Kalau memang Padahal yang ada tertulis di muda-muda dalam 1 Korintus itu 6 boleh. ayat 16. Blender. Cara Kamu Tuhan udah- mempersatukan itu dengan cara menempelkan diri sama pelacur langsung jadi istri. 1 Korintus 6 ayat 16. Nah itu dia. Nih Nah, saya bacakan nih, udah. nih saya bacakan. Botol kalian Saya semua. bacakan, dengar, saya baca bentar. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nas ini tertulis di mana? Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi cara pernikahan Kristen itu nempel sama pelacur langsung jadi istri. Itu dia. Silakan Bang Blender, lanjut. Nah, jelas kan? Lanjut, Bang Lender, lanjut. Jelas, berarti bukan Tuhan yang mempersatukan, tetapi pendeta yang mempersatukan. Kalau Tuhan mempersatukannya caranya, berarti perkawinan kalian itu tidak sah. Bukan Tuhan yang mempersatukan, pendeta, bapak-bapak gereja yang mempersatukan itu. Jelas sekali. Makanya Caranya banyak gimana terjadi Bang KDRT. Blender? Caranya Ya. bagaimana Bang Blender? Nempel sama nempel. pelacur langsung jadi istri. Nah, itulah dia. Langsung jina jadinya, jina. Perkawinan kalian jina semuanya. Nah ini ada Ferry, ada si Ferry Blender, gas. Apa kamu nanggapin? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau mau nanggapin?